Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Prof. Izin saya menyampaikan tugas mata kuliah analisis kebijakan dan evaluasi program dengan tema evaluasi kebijakan sistem penerimaan murid baru. Ini studinya di SMP Negeri di Kota Mataram. Ini dalam perspektif pemerataan akses pendidikan. Model yang digunakan model diskrepansi. Nah, yang berikutnya yang melatar belakangi dari tema yang saya ambil, yang pertama eh, dalam aspek hak pendidikan, pendidikan harus diselenggarakan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif. SPMB menjadi pintu calon murid ke sekolah negeri. Yang kedua, latar belakang yang kedua, kesenjangan implementasi aturan formal belum selalu menjamin pemerataan, hambatan dapat muncul pada sosialisasi, domisili, afirmasi, daya tampung, dan akses digital. Yang berikutnya, dalam konteks di Mataram, ini sebagai Mataram sendiri itu sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram ini memiliki sebaran penduduk dan minat sekolah yang berbeda antar wilayah. Jadi masalah inti di sini apakah SPMB benar-benar memperluas akses yang adil. Nah, berikutnya adalah konteks kebijakan SPMB. Di sini adalah yang pertama yang berkaitan dengan acuan kebijakan. Acuan kebijakan di sini Permendikmen nomor 3 tahun 2025 menjadi dasar nasional penyelenggaraan SPB di daerah. Kebijakan diturunkan menjadi petunjuk teknis, jadwal, prosedur, dan sistem pendaftaran. Dalam konteks lokal, SMP Negeri Kota Mataram difasilitasi melalui portal daring. Sistem ini meningkatkan keterbukaan, tetapi tetap perlu dievaluasi dari sisi aksesibilitas dan keadilan layanan. Eh, Berikutnya adalah evaluasi, fokus evaluasi dan rumusan masalahnya. Jadi evaluasi menilai kesesuaian antara standar kebijakan dan kondisi pelaksanaan. Objeknya di sini berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan SPMB, SMP Negeri Kota Mataram. Subjeknya di sini Dinas Pendidikan, panitia sekolah, operator, orang tua, dan murid baru. Dalam hal perspektifnya di sini objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesenjangan, dan non-diskriminasi. Di pertanyaan intinya di sini di mana letak kesenjangan antara standar kebijakan dan pelaksanaan uang. Kerangka evaluasinya di sini menggunakan model diskrepansi. Model di mana model diskrepansi ini model evaluasi yang membandingkan standar kebijakan dengan kondisi aktual. Eh, Alurnya di sini yang pertama ada standar. Standar ini berkaitan dengan regulasi, jenis, prinsip pemerataan. Yang kedua, eh, kondisi aktual. Ini data angket, wawancara, observasi, dokumen. Yang alur yang ketiga yang berkaitan dengan kesenjangan. Ini selisih antara standar dan realitas pelaksanaan. Yang keempat di sini berkaitan dengan rekomendasi. Rekomendasi di sini berkait berupa perbaikan sistem dan kebijakan daerah. Metodenya di sini menggunakan pendekatan evaluatif dengan data kualitatif dan kuantitatif. Lokasi dan fokus, lokasinya di sini di Kota Mataram, fokusnya yaitu di pelaksanaan SPMB pada SMP negeri. Teknik datanya berupa wawancara, angket, observasi, dan studi dokumen. Analisis
berupa reduksi data, skor rata-rata, presentasi, dan perbandingan aktual standar aktual. Jadi instrumen yang digunakan yang pertama ada pedoman wawancara, yang kedua angket, yang ketiga pedoman observasi. Jadi masing-masing instrumen ini mempunyai fungsi yang pertama pedoman wawancara, fungsinya menggali kesiapan dan seterusnya. Angket ini mengukur pemahaman. Yang ketiga pedoman wawancara fungsinya mencatat layanan, informasi dan seterusnya. Prosedur pengumpulan datanya di sini yang pertama ada empat yang digunakan. Yang pertama wawancara. Wawancara ini berkaitan di dinas pendidikan, panitia kepala sekolah, operator, dan orang tua. Berikutnya angket. Angket ini mengukur pemahaman, kemudahan akses, keadilan, transparansi, dan kepuasan. Observasi di sini bagaimana melihat layanan, informasi, sarana pendaftaran, verifikasi, dan pengaduan. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Jadi bagaimana menelaah regulasi, juknis, jadwal, daya tampung, pendaftar, dan hasil seleksi. Temuan penelitian yang pertama ini berkaitan dengan dasar kebijakan dan sistem daring. Dasar hukumnya tadi sudah disampaikan di awal yaitu Permendikbud nomor 3 nomor 2 tahun 2025 yang menjadi acuan penyelenggaraan penerimaan murid baru. Portal informasi tersedia SPMB SMP Negeri Kota Mataram diarahkan melalui sistem daring yang memuat jadwal pendaftaran, aturan, alur kuota, dan hasil seleksi. Yang ketiga, di sini peluang transparansi. Sistem daring berpotensi meningkatkan efisiensi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas proses penerimaan murid baru. Jadi, catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah eh, bagaimana sistem ini eh, terbuka, tetap perlu diuji, dan dari sisi pemahaman, akses digital, dan keadilan prosedur. Temuan yang kedua di sini berkaitan dengan potensi kesenjangan implementasi. Yang pertama berkaitan dengan akses digital. Tidak semua orang tua memiliki dalam perangkat untuk pendaftaran daring. Domisili dan afirmasi efektivitas bergantung pada akurasi data, validitas dokumen, dan pengawasan. Minat sekolah favorit, persepsi mutu yang timpang dapat memusatkan pilihan pada sekolah tertentu. Yang keempat, pengaduan akuntabilitas membutuhkan kanal pengaduan yang mudah diakses dan terdokumentasi. Jadi di sini makna temuannya di sini pemerataan akses tidak hanya ditentukan oleh kuota, tetapi oleh kemampuan masyarakat mengikuti prosedur dan memperoleh layanan yang adil. Peta kesenjangan evaluatif ini ada beberapa hasil model diskrepansi diarahkan pada masalah yang paling relevan untuk perbaikan kebijakan. Jadi ada beberapa aspek ya, yaitu aspek yang pertama transparansi, standarnya berupa informasi terbuka, kondisi yang perlu diuji di sini adalah pemahaman masyarakat terhadap prosedur, potensi kesenjangan, informasi ada, tetapi belum tentu dipahami. Yang berikutnya adalah yang kedua, keadilan. Kesempatan setara standarnya. Yang kedua, kondisi yang perlu diuji, persepsi orang tua terhadap hasil seleksi. Yang potensi kesenjangan ada potensi ketidakpuasan. Aspek aksibilitas, standarnya mudah diakses,
Kondisi yang perlu diuji, kemampuan menggunakan sistem daring, tensi kesenjangan, hambatan digital. Aspek afirmasi, standarnya melindungi kelompok rentan, kondisi yang perlu diuji, ketepatan sasaran penerima, potensi kesenjangan data, dan verifikasi dapat bermasalah. Yang berikutnya daya tampung. Standarnya sesuai dengan kebutuhan wilayah, kondisi yang perlu diuji, sebaran calon murid dan pilihan sekolah. Yang ke potensi kesenjangannya adalah minat konsentrasi. Simpulan simpulan dari penelitian ini yang pertama SPMB, simpulannya SPMB tidak berjalan secara normatif tetapi belum cukup dengan untuk menjamin pemenuhan akses. Kategori umum, kesimpulan terus kategori umum yang pertama pelaksanaan SPMB dapat dipahami sebagai kebijakan yang terarah karena memiliki dasar regulasi, sistem pendaftaran, dan sistem penerimaan. Kesenjangan utama yang kedua, evaluasi perlu menyoroti sosialisasi literasi digital, validasi domisili, dan afirmasi transparansi hasil pengaduan daya tampung dan mutu sekolah. Makna kebijakan di sini pemerataan akses harus dimaknai sebagai kesempatan yang adil, informasi terbuka, prosedur mudah, perlindungan kelompok rentan, dan akses sekolah bermutu. Adapun rekomendasi dari penelitian ini, yang pertama ada 4 ya rekomendasinya. Yang rekomendasi ini perbaikan diarahkan pada akses akuntabilitas, afirmasi, dan mutu sekolah. Yang pertama, perluas sosialisasi melalui sekolah asal, kelurahan, kecamatan, media sosial resmi, dan forum orang tua. Yang kedua, sediakan posko bantuan SPMB untuk orang tua yang mengalami kendala internet dan perangkat. Yang ketiga, perkuat validasi jalur domisili dan afirmasi secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Yang keempat, buat alur pengaduan yang tertulis, responsif, terdokumentasi, dan mudah diakses. Yang kelima, lakukan evaluasi daya tampung dan pemerataan mutu SMP negeri secara berkala. Jadi rekomendasi kuncinya di sini SPB perlu dilihat sebagai kebijakan pemerataan, bukan sekadar mekanisme seleksi. Demikian ya presentasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.